Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran disertai dengan tajwid di surah Toha ayat 12. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita tahu bahwa mat tabi'i itu adalah mat yang asli atau asal dari hukum bacaan mat ya. Mat artinya panjang, sesuatu yang dipanjangkan, bacaan panjang itu berhubungan dengan hukum mat ya. Yang mat asli ini adalah asal dari mat tersebut, yaitu mat tabi'i yang mempunyai cabang atau yang kita sebut dengan mat far'i sekitar 14 macam ya. Sehingga mat far'i itu seluruhnya itu berhubungan dengan bacaan panjang yang berhubungan dengan huruf alif atau waw atau ya. Nah, salah satu hukum bacaan yang sangat fleksibel, dinamis dan kondisional itu adalah mat ya, mat tersendiri, mat itu sendiri ya. Contohnya begini, kita membaca kata-kata inni ana rabbuk. Kenapa ini dipanjangkan? Karena ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah, di lain kata kita sebut mat jaiz munfasil begitu ya. Tapi ini adalah fleksibel. Maksudnya fleksibel adalah dia kalau bertemu dengan hamzah. Kalau dia tidak bertemu dengan hamzah, artinya dia kita baca ini saja, ini, maka panjangnya itu biasa saja, yaitu satu alif. Maka dia disebut mat tabi'i. Jadi mat tabi'i. Kalau misalnya dia bertemu dengan hamzah, maka kita sebut dengan mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil. Demikian juga mat-mat yang lainnya. Kalau kita itu berhenti misalnya di sini, innaka bil wad, kita sukunkan, maka ini menjadi mat arid li sukun. Tapi kalau kita terus itu menjadi mat tabi'i saja. Nah, itu adalah berhubungan dengan cara kita membaca. Jadi itu berhubungan cara bacanya ya. Intinya kalau dalam belajar ilmu tajwid, bacaan kita benar, cara membacanya itu sudah betul, sudah bagus. Itu tujuan kita utama ya. Mengenai penamaan ini mat tabi'i atau mat apa, kalau tidak hafal tidak masalah. Yang penting kita paham dan kita praktekkan dengan benar ya. Karena saya menemukan pertanyaan ya dari subscriber atau dari orang lain tentang mat lain ini ya, mat lin atau mat lain. Kita di dalam definisi mat lain itu, mat lain kan merupakan cabang dari mat tabi'i ya. Lain artinya lemas, lin artinya itu lemas atau lunak. Yang didefinisikan yaitu apabila ada sukun ya, contohnya di ayat ini ya, di kata ini na'laik ini ya, ada sukun ya atau sukun waw yang sebelumnya itu fathah, maka itulah dinamakan mat lain. Kemudian ada pertanyaan atau sanggahan atau tanggapan ya, itu bukan mat lain, itu adalah sifat lain. Oke, tidak masalah. Penamaan tentang oh ini bukan mat, ini sifat dan lain sebagainya, mari kita bahas ya. Yang dinamakan mat lain dia itu mat atau panjang ya, sesuai kadarnya.
Pada prinsipnya semua huruf itu mempunyai tiap-tiap huruf ya, tiap-tiap huruf itu mempunyai jatah satu ketukan atau satu harokat namanya ya, satu harokat. Contoh di sini ada lam yang berfathah, ini adalah satu harokat. Sukun ya ini satu harokat. Sehingga kalau digabung itu menjadi dua harokat. Dua harokat itu menjadi satu alif atau sama dengan satu alif. Satu alif itu merupakan bacaan matnya. Jadi mat tabi'i itu satu alif. Dan itu berkembang. Kalau menjadi mat jaiz bisa satu, bisa dua, tiga. Atau kalau menjadi mat wajib dia itu bisa 2,5 atau 3. Atau kalau dia itu mat badal tetap dia satu alif. Mat arid disukun bisa 1, bisa 2, bisa 3, seperti itu. Tergantung kita itu penempatannya bagaimana. Diteruskan atau wakof, rata-rata seperti itu. Ini kalau wakof digunakan atau tidak matnya. Kalau wakof begini, kalau wasol begitu ya. Itu fleksibel, itu namanya mat. Kalau kita lihat jatah dari huruf ini, maka inilah yang disebut dengan mat lain ya. Kenapa tidak ketara? Karena dia memang dibaca lemas ya. Contohnya seperti ini. Na'laika, na'laika. Bacaan na'laika, kita baca lai ini dengan lemas, itu sama panjangnya apabila lamnya ini saya rubah ya. Saya rubah harokatnya menjadi kasroh misalnya ya. Na'lika, na'laika, itu sama. Artinya ini mempunyai panjang satu alif ya. Karena dia berhubungan dengan ya, berhubungan dengan wawu, maka disebut mat. Kalau berhubungan dengan huruf-huruf yang lain, meskipun jatahnya itu satu alif, tidak disebut mat. Padahal dia itu juga panjang ya. Contoh, kita membaca fakh la na. Jadi fakh itu juga merupakan satu alif. Fa ini satu harokat, kho ini satu harokat. Kalau digabung ini satu alif. Kenapa tidak disebut mat ini? Ya karena dia itu tidak berhubungan dengan huruf wawu, alif, ya. Akan tetapi dia tetap punya jatah satu. Sehingga patokan atau kadar panjangnya itu sama ya dengan mat tabi'i. Fakhla. Nah, kalau kho ini saya rubah menjadi alif misalnya. Fala na fakhla, itu sama panjangnya, maksudnya sama jatahnya itu satu harokat, atau kalau dua huruf itu dua harokat atau satu alif. Demikian juga mat ini ya. Jadi aslinya meskipun ini tidak wakof, ini mat lain ya, ini mat lain. Semua sukun ya yang sebelumnya fathah, sukun wawu sebelumnya fathah, ya inilah mat lain. Karena dia panjang satu alif. Begitu. Kan tidak panjang itu. Ini aslinya panjang ya, cuma tidak ketara karena kita membacanya itu lemas. Na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi apakah salah kita menyebut ini bukan mat lain, itu sifat lain? Silakanlah, tidak apa-apa. Ada yang berpendapat ini adalah bukan mat lain tapi sifat lain, tidak masalah ya. Yang penting cara kita membaca itu betul, itu aja. Karena dia itu berhubungan dengan wakof dan wasol. Kalau wakof maka inilah perbedaannya ya, cara membacanya. Sehingga ada yang berpendapat bahwa na'laik ini kalau dia sukun, hurufnya disukun ketika wakof, maka menjadilah ia menjadi mat alif lisukun ya, karena membacanya itu bukan satu alif lagi. Kalau kita teruskan begini ya, na'laika innaka, tidak boleh terlalu panjang, satu alif saja ya. Contoh seperti ini juga, bil wadil muqaddasi tuwa. Bil wadi, wa ini adalah mat tabi'i. Kalau terus, tapi kalau kita berhenti di sini,
maka membacanya itu boleh 1, 2, atau 3 alif karena dia menjadi mat arid lisukun, yaitu fleksibilitas dari mat ya. Oleh karena itu ketika waqaf, mat lain itu disebut juga mat lain boleh. Jadi mat lain ketika waqaf. Yang lebih tepat itu adalah mat arid lisukun karena dia apa? Mat lain ini menghadapi huruf yang disukun, sehingga membacanya itu 1, 2, atau 3 alif. Kalau waqaf itu berarti bisa kita pilih. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Panjangkan ini membacanya ya. Jadi sekarang tidak perlu menghiraukan ini sebut apa, ini mat lain apa. Yang penting cara membacanya kita benar, itu aja wes. Patokan kita membacanya itu benar sesuai dengan tajwidnya ya. Mengenai istilah ada perbedaan pendapat, biarkan. Kita menyebut ini sifat lain, kita menyebut ini mat lain, monggo silakan. Kalau waqaf tentunya dia itu menjadi mat arid lisukun cara membacanya ya. Inni ana rabbuka fakhla'na alaik. Jadi dia memang lemas ya, itu adalah mat lain. Lain artinya lemas atau lunak ya. Lay na'laika. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Contoh lagi adalah tasydid ya. Tasydid ini mempunyai, apabila huruf yang bertasydid berarti dia mempunyai 1 alif atau 2 harokat ya. Karena setiap tasydid itu mempunyai 1, sehingga hurufnya itu 2. Tasydid huruf itu menjadi 2 harokat, berarti ada 2 dal di sini, sehingga membacanya harus ditahan. Qaf ini mempunyai 1, dal yang bertasydid mempunyai 2. Kalau digabung ini mempunyai 3 harokat ya. Bil wadil muqaddasi tuwa, ini ditahan. Sama dengan kita kalau ini ada alif, muqaddasi misalnya itu ya, muqaddasi, tapi karena ini tasydid ini ditekan ke dalnya, muqaddasi, panjangnya itu sama ya, sama dengan ketika kita membaca mat tabi'i itu 1 alif seperti itu ya. Karena memang jatah dari tasydid ini huruf itu sendiri 1, kemudian huruf yang bertasydid itu jadi 2 harokat. Contohnya lagi ini yang belakang ini disebut dengan mat iwad ya. Kalau kita itu berhenti muqaddasi tuwa, mat iwad itu 1 alif ya. Nah kalau terus bagaimana? Tergantung hurufnya di sini. Kalau dia merupakan huruf idhar, kita baca idhar, maka tidak berlaku lagi hukum mat iwad. Itulah mat ya. Mat itu fleksibel. Kalau di sini terdapat hukum ikhfa, ya kita baca samar, tidak dipanjangkan menjadi mat lagi. Ini matnya sudah berubah karena dia bertemu huruf. Sama dengan ini, matnya sudah berubah karena dia itu diwakofkan. Matnya sudah berubah karena dia itu wasol. Pertamanya mat tabi'i ini, tapi karena dia itu bertemu dengan hamzah, menjadilah dia mat jaiz. Perubahan-perubahan itu ya yang menyebabkan mat itu fleksibel, tapi cara membacanya itu ya sama semuanya. Terserah kita menggunakan istilah apa tentang mat tersebut, tapi yang penting bacaan kita itu benar. Itulah kita menjawab kesalahpahaman tentang mat lain ya, mat lain. Jadi sebenarnya waqaf atau wasol ini sudah mat, ini sudah mat, sudah menunjukkan dia itu 1 alif karena jatah huruf itu adalah 1 harokat menjadi 1 alif. Inni ana rabbuka
fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Toha ayat 12. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pendapat lain, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Semoga kita semuanya menjadi ahli Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.